Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, video kali ini adalah part kedua dari tips dan trik soal-soal TPS penalaran kuantitatif. Jadi, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Langsung saja, mari kita mulai. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi, soal ini merupakan salah satu soal yang biasanya membuat peserta UTBK ini terjebak. Kenapa terjebak? Jadi, kita lihat dulu soalnya. Di sini dibilang bahwa P itu lebih dari 4 dan Q itu lebih dari 5. Maka P kali Q adalah berapa? Jadi itu yang ditanya. Jadi biasanya orang-orang akan berpikir bahwa ketika dibilang P lebih dari 4, oh pasti setelah 4 kan 5. Berarti P itu mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan yang Q lebih dari 5, pasti kalau misalnya orang biasa itu pikir, kan setelah 5, 6. Berarti mulai dari 6, 7, 8, dan seterusnya. Apakah ini salah? Tidak. Ini betul. Akan tetapi, untuk model soal yang seperti ini adalah jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Karena di sini tidak dibilang bahwa P dan Q, tidak dikatakan bahwa mereka adalah bilangan bulat. Jika di soal ini tidak dikatakan bahwa P dan Q bilangan bulat, maka P dan Q itu adalah bilangan real. Jadi, P dan Q adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah semua bilangan termasuk bilangan bulat dan bilangan desimal. Sehingga jawaban yang ada di sini akan berubah pastinya. Karena ini hanya bilangan bulat. Sedangkan angka-angka setelah suatu bilangan bulat itu termasuk bilangan desimal. Contoh, P lebih dari 4. Sebenarnya setelah 4 itu kan ada bilangan desimal yang lain. Misalnya 4,1, 4,2, 4,3, dan seterusnya. Nantilah muncul angka 5 setelah beberapa banyak bilangan desimal yang muncul di situ. Baru nanti 5,1 dan seterusnya. Sedangkan yang Q lebih dari 5, bilangan desimal setelah 5 itu sebenarnya banyak. Bisa saja misalnya 5,001, 5,002, dan seterusnya. Jadi setelah suatu bilangan bulat itu bukan mesti bilangan bulat selanjutnya, akan tetapi banyak bilangan desimal yang ada di antaranya. Sehingga ini cara untuk menyelesaikannya adalah kita manfaatkan batas-batasnya ini dulu, 4 dan 5 untuk mencari P kali Q. Ingat, ini hanya digunakan untuk perhitungannya saja ya. Berarti 4 dikali 5 itu kan 20. Nah, akan tetapi bukan tanda sama dengan yang akan kita gunakan di sini, melainkan tanda yang ada di sini, di soalnya. Kan dia bilang lebih dari, berarti kita gunakan juga lebih dari. Apakah perlu kita tambahkan sama dengan? Tidak. Kenapa? Karena di soalnya tidak ada tanda sama dengan juga di situ. Jadi begitu. Sehingga jawaban yang tepat untuk model soal seperti ini adalah bagian C, yaitu lebih dari 20. Tapi jika soalnya seperti ini, di dalam soalnya dibilang bahwa P lebih dari 4 dan Q lebih dari 5, serta P dan Q adalah bilangan bulat. Nah, di sini sudah dikatakan dengan jelas bahwa P dan Q itu adalah bilangan bulat, bukan bilangan real. Maka kita bisa menentukan P kali Q-nya secara normal seperti tadi, bahwa P itu ketika dikatakan lebih dari 4, pastilah itu adalah 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi bukan 4,1 lagi. Karena 4,1 itu adalah bilangan desimal, sedangkan P dan Q adalah bilangan bulat. Kemudian Q lebih dari 5, berarti secara normal kita pikir bahwa betul, bahwa 6, 7, 8, dan seterusnya itu adalah nilai Q. Sehingga nilai P kali Q yang diminta untuk soal ini adalah gunakan bilangan bulat yang paling kecil setelah angka 4 dan 5, yaitu untuk yang P adalah 5 dan untuk yang Q adalah 6. Jadi 5 kali 6 adalah 30. Kemudian tanda apa yang akan kita gunakan di sini? Apakah lebih dari seperti tadi? Jadi tidak. Kenapa? Karena 5 dan 6 merupakan salah satu jawabannya. Berarti tanda yang akan kita gunakan adalah lebih besar sama dengan 30. Karena bisa saja nanti 6 kali 6, 7 kali 6, dan seterusnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk model soal yang seperti ini adalah bagian
D, yaitu lebih dari sama dengan 30. Jadi, gitulah cara untuk menyelesaikan soal-soal yang tricky seperti ini. Jadi, jangan sampai salah untuk memperkirakan cara kerja soal-soal yang seperti ini. Jadi, kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.